Oke, Sandarik, balik lagi sama gua Kevik. Gua masih ada di Audio Plus dan masih bersama Ko Andre, dan kali ini kita akan ngebahas produk yang terbaru dari Harmonic Harmony, dan ini udah launching Januari. Nah, lama kan? Sekarang udah bulan berapa ya? Gitu. Itu udah lama. Waktu itu kita sempet ngobrol-ngobrol, ini apa sih kok? Ini barangnya apa sih? Nanti tunggu launchingnya. Nah, gila pas launching gue lagi di luar kota. Sibuk, Jadi bos. gue nggak datang. jadi gue nggak datang, gue nggak ini. Terus pikir, ayo udahlah. Kita coba experience dulu. Waktu itu pertama kali kita experience itu langsung di 2 mobil. Yang satu kita nggak review, yang satu lagi itu di mobil Expander Koko. Waktu itu kita bahas tentang seri 7. Ya, Revo 7 ya? Betul. Ya, kita Revo 7 sih itu. Revolution 7-nya Crescendo. Oke, kok. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, yang mungkin di teman-teman di channel yang lain itu mungkin udah ngebahas terlalu dalam tentang AHD, tapi kita mau tahu itu soal by experience-nya, karena ini kan udah berjalan waktunya kok. Orang udah banyak yang make, udah banyak yang ini. Sebenarnya respon yang dirasakan, yang paling signifikan tentang AHD dan EHD yang reference ini itu apa sih kok? Ya, nomor 1, ini kan pilar ke-5, pilar tambahan di audio. Jadi kalau orang dulu bilang kan, penting barang bagus, lama-lama nyadar instalasi juga harus bagus, lama-lama nyadar tuning juga harus bagus, terakhir orang menyadari kabel juga harus bagus. Nah yang terakhir ini noise control. Noise control ini kan kita bawa dari pengalaman di home audio. Sekarang kan jadi tren baru, bagaimana mengontrol noise. Noise ini kan banyak, ada yang di electrical, ada yang berupa elektromekanik, ada yang berupa radio frekuensi. Nah ini semua kita kontrol. Nah ketika kita kontrol, maka yang kita dengar itu suaranya seperti, gini aja, noise tadi akan membuat kabut. Jadi kalau kita terhadap dengar musiknya, seperti ada kabut gitu, atau kelambu ya, apa itu? Ketutup lah begini lah. Ya, nggak sampai ketutup begitu, tapi ada kabutnya lah ya gitu. Kemudian panggungnya otomatis nggak stabil, sering jatuh ke bawah, nggak bisa terkesan dalam, nggak bisa terkesan lebar. Kemudian ya detail-detail mikro, attack transition-nya itu semua ketutup gitu karena ada noise tadi. Nah, kalau kita pasangkan EHD dan AHD, noise tadi yang pertama akan haze-nya tadi, kabutnya itu akan terangkat. Jadi kita kayak dengernya itu wow, kayak langsung direct. Kayak kita nonton live music kayak gimana live, sih iya. feel-nya gitu. Nah, gitu, feel-nya direct gitu. Terus kemudian sentakan-sentakan drumnya, petikan gitarnya, pianonya itu terasa lebih transition-nya lebih terasa. Jadi kalau 2 hal yang dari segi suara, umumnya orang mereport 1 kayak kabutnya diangkat, 2 feel-nya live gitu, hidup. Nah, yang ketiga tentang tertib panggung gitu, panggungnya lebar, luas, stabil di atas, nggak turun-turun. Efeknya kurang lebih begitu efeknya. Oke. Ini kalau lihat dari segi postur, bukan postur ya, size-nya, ini lebih besar ketimbang yang dulu kok. Betul. Benar ya? Jadi EHD itu ada 3 bukan? Ground, Betul. source, sama satu lagi lupa. Electronics. Sama elektronik. Apakah ketiga ini harus dipasang secara bersamaan? Terkadang, kan kita kan nggak bisa ngitung kantongnya orang ya kok ya? Betul. Kita nggak bisa ngitung kantongnya orang, maksudnya, gue belinya nyicil. Betul. Tapi kalau menurut saya nih Om, kalau misalkan orang beli nyicil, itu efeknya lebih berasa dibanding belinya sekaligus. Maksudnya gini, kalau misalkan belinya cuma 1, gue coba yang ground dulu. Oh iya, perubahannya seperti ini ya. Terus coba lagi 1. Oh, yang sources. Berubah juga nih, gitu. Terus beli lagi yang ketiga lagi. Jadi kan 1 seri tuh. Ketimbang belinya langsung satu-satu. Ya, mendingan belinya satu-satu, jadi perubahannya langsung sekalian, kerja aja langsung sekalian, repot gitu loh. Tapi kalau lu mau ngerasain progresnya, cobain satu-satu juga nggak salah gitu loh. Ini versi gue ya. Gue nggak tahu lo orang kayak begitu apa enggak ya. Tapi kalau menurut Pak Andre sendiri, di antara ketiga ini, yang duluan dipakai itu yang mana dulu? Kalau kita bicara EHD. Oke. Better yang mana? Stepnya, ya. Sebenarnya ini makanya kita sebut modular. Kalau di website kita itu sekarang ada menu baru namanya teknologi. Di situ bisa pergi diklik teknologi EHD. Di situ kita sebutkan modular. Modular itu artinya ada modul 1, 2, 3. Nah, modul 1 itu kan ground. Jadi kalau ditanya mana yang paling basic gitu, kita ground dulu. Terus modul kedua itu adalah source. Ya, baru modular ketiga itu electronics. Jadi kalau
Ground dan source itu efeknya kurang lebih sama seperti suara yang kita tadi jelaskan. Kalau elektronik ini fine tuning. Elektronik ini efeknya lebih ke ngilangin gaung tadi, gaung suara. Nah, itu kan karena amplinya kurang energi, kurang kontrol. Atau bassnya nggak mau diem. Bassnya boom, nggak mau diem gitu ya, nggak mau kontrol. Nah itu dari yang elektronik. Jadi urutan modulnya begitu. Nah kalau tiganya dibeli sekaligus atau dipasang sekaligus ya efeknya sinergi gitu, langsung menjumlah, top up. Duitnya juga top up. Ya, betul. Kan berarti kalau misalkan kita diskusi Pak, kan ada orang Iya. nggak nutup kemungkinan ya namanya orang menjual sesuatu, udah sekalian aja ini tiga-tiganya Iya, bagus kok, gitu iya. kan. Tapi apakah salah kalau misalkan orang mencoba aku satu-satu dulu deh? Itu nggak apa-apa. Satu dulu ya, ground dulu. Oh. Nah nanti mau berapa lama lagi source. Modul 1, modul 2, modul 3 gitu. Ya nggak apa-apa lah belinya nyicil, tapi Betul. kalau bisa belinya sekalian ya kenapa enggak? Ya, kalau sekalian untungnya bongkar pasangnya sekaligus. Itu ya. Tapi kalau bertahap untungnya bisa tahu, oh ini bedanya di sini, ini bedanya di sini, ini bedanya di sini. Nah, lo orang tipe yang seperti apa? Wah. kita nggak salahin karena itu kan personality-nya orang gitu kan. Iya. Oke. Apakah dengan menggunakan ini suara jadi lebih bagus? Jadi gini, dia itu Merubah atau ya ini bukan voodoo lah karena ini aktif Ya. kan Pak. ya. Jadi gini, E itu elektronik. Jadi bekerjanya dari sisi elektronik. A itu A, D itu A-nya akustik, bekerjanya dari sisi akustik. Kalau EHD ini tidak mengubah tonality. Jadi kalau tonality itu misalnya speaker merek A suaranya begini, speaker merek B suaranya kan begini, itu kan tonality-nya, tonal karakternya. Seperti suara saya kan khas, suaranya Yusak juga khas. Suara saya sama suara Yusak kan nggak bisa ditukar. Ini nggak bisa merubah suara saya jadi suara Yusak. Yang bisa adalah merubah suara saya dari ada haze-nya menjadi suara saya tanpa haze, terang, langsung, direct. Suara saya yang tadinya agak turun, naik, bisa jadi stabil. Nah gitu, jadi ini merupakan koreksi atau memperbaiki, mengoptimalkan sistem, tapi tidak bisa mengubah tonality-nya. Bunyi pianonya bukan grand piano, pasang ini bisa jadi grand piano, ya nggak bisa gitu. Bukan begitu, tapi mengangkat lifted-nya, membuat pemainnya lebih nyata, lebih attack, lebih transient, nah kayak gitu. Jadi noise itu kan menghalangi. Seperti kita ngeliat pemandangan bagus, berkabut. Nggak bisa lihat pemandangannya bagus kan? Nah, kemudian kalau kabutnya diangkat, nah kayak gitu. Itu ini. Tapi ini tidak bisa mengubah pemandangan itu dari katakan kita di Innsbruck, jadi Swiss gitu ya, nggak bisa. Ya tetap beda gitu. Nah, ini gue nggak tahu yang lain udah pernah nanya apa belum ya, kan gue terlambat nih. Jadi EHD yang referensi ini, wah gue udah beli EHD yang lama nih gitu. Yeah. Terus perbedaan yang signifikan biar orang mengerti ini maksudnya itu. Maksud gue gitu. Jadi gue udah pakai EHD yang lama sama EHD yang baru ini, perbedaannya signifikannya itu terasanya itu jauh atau jauh. Jadi begini, ini case-nya 2 kali lipat secara volume dibanding yang lama. Kenapa begitu? Karena kita membutuhkan material yang lebih advance. Ya contohnya ginilah ya di source. Yang lama itu kapasitasnya sampai 4 ampere, yang baru sampai 7,5 ampere. Artinya kalau kita punya kapasitas lebih besar, kita punya headroom yang lebih besar. Ya kan? Musik kan nggak stabil, berupa dinamik. Musik itu kan dinamis. Jadi kalau kita punya headroom lebih besar kan berasa enak. Nggak ngoyo sistemnya, nggak kayak udah mentok, udah RPM-nya udah 7.000 gitu kan, nggak enak. Enak kan RPM 2.000, 3.000 tapi buat kenceng mobilnya. Nah kira-kira kayak gitu kalau di kasus EHD source. Terus kemudian material yang kita gunakan juga lebih premium. Ya, jadi kita pakai komponen-komponen yang lebih premium, desainnya pun dirubah. Jadi EHD source pun itu dirubah. Kemudian EHD ground itu juga, yang reference ground ini juga dirubah. Metamaterial yang kita gunakan juga berubah, responnya lebih lebar. Kemudian EHD electronics-nya juga disempurnakan. Nah, pada intinya kalau EHD lama itu kita harus, saya sendiri ya, gitu harus ABA gitu kalau bedain. Oke, ini A tanpa pakai, B kita pasang, A balik tanpa dipasang, itu saya baru oke, kebeda. Nah, ini kita riset supaya nggak perlu begitu. Kita pasang, begitu kita cabut, oke, notice bedanya itu. Atau dibalik, nggak ada, begitu kita pasang,
oh begini gitu. Jadi kita nggak perlu bolak-balik. Jadi kalau istilah saya immediately noticeable. Jadi langsung tes instan berbeda, nggak perlu bolak-balik, nggak perlu ribet gitu. Bisa jadi judul nih Pak. Bisa jadi judul nih. Immediate feel. Recognize. Jadi Oh, langsung immediate recognize. Ya, Oke. Judul. Bisa langsung ke beda lah gitu. Oke. Langsung bisa ke notice. Pasang immediately noticeable. Cabut. Ya, cabut pasang. Kalau orang demennya kayak gitu kan. Ya. Gue juga demennya kayak gitu. Nah, makanya waktu kita event itu kan kita undang dealer 2 hari ya, karena ruang kantor kita ini kan terbatas. Jadi dibagi 2 grup. Itu penjualan kita itu terbesar dari semua event yang pernah kita buat. Karena apa? Ketika mereka dengar demonya itu instan banget gitu. Begitu bedanya. Gitu. Jadi orang tuh langsung, gue place order segini. Itu terbesar daripada selama ini kita jualan apapun. Gitu. Karena immediately noticeable-nya itu yang membuat orang, ya ini mah bisa nih gue jual nih, segini gue pasang orang pasti notice bedanya gitu. Dan kita trial, kita kirim ke Singapura, ke Taiwan, kita kirim Taiwan langsung, kirimin 20, kirim Singapura, kirimin 20. Artinya kita kirim 1, orang langsung, noticeable gitu. Iya. Kirim 20 gitu. Ya di Indonesia juga apalagi ya. Aduh lu, pantesan kan, lu cari barangnya susah kan? Iya, Susah kan? susah. Dikirimnya kan keluar semua kan? Ayo lo. Dikirimnya Ya, ini keluar, gini. cari susah lu barang ya kan? Ini kan handmade, dalamnya semua kita buat. Nah itu manusianya yang Itu buat. sono barangnya. Nah manusia yang buat ini kan, namanya manusia ya, yang buat ini cuma 3 orang. Jadi ya bertahap, kita bagi. Sebagian kan ke Eropa, tadi kan kita bikin video ke Eropa, hampir semua mobil pakai ini. Artinya kan kita juga harus kejar-kejaran. Januari event, kita launch, sebagian mereka mau, kita kirim ke sono. Singapura mau kompetisi, kita kirim sebagian. Taiwan mau kompetisi, kita kirim sebagian. Filipina juga ngotot, sebagian kita ya lokal juga. Lokal sebenarnya paling banyak. Cuma jadi barang susah kan lo. Oke. Cuman memang dealernya juga banyak, jadi permintaannya juga banyak. Nah, Ya, itu. kita mohon maaf itu prosesnya agak terhambat, tapi nanti kita terus percepat. Kita juga nggak nyangka loh bisa segitunya gitu. Ya. Oke. Terus kalau dari, sudah kenal saja dah. Maksudnya dari, untuk price list-nya sendiri, apakah ground, apakah sources, apakah semua harganya beda-beda? Kalau nggak salah, hampir sama. Bedanya dikit-dikit. Kalau harga malah gua nggak hafal. Mending lu. Lo tanya sama dealer sendiri ya. Lo tanya sama dealer sini, ini nggak bisa dipancing. Dari segi electrical udah, dari segi grounding udah, lu yang noticeable lah, langsung bisa ke notice, langsung bisa ada perbedaan dibanding sama yang lama ya. Itu perbedaan signifikannya. Nah sekarang gua akan kasih unjuk video yang dari siapa yang namanya? Nggak apa-apa kan? Pakai videonya kan? Boleh. Ya kan? Jadi ini before sama afternya di setup yang seperti ini. Ya kita jadi satu line aja, rekamannya satu. Dan sewaktu gue dengerin juga rekamannya, gue berasa nih notice. Gue ternotice nih di sini. Jadi mendingan gue pakai video yang sama. Ini dia videonya.
so blue that somehow I found my way to you. I love you, I'll be by your side. Don't cry, it won't be the last time. My heart beats for you, and though I'm far away, please hear me when I say I'm nothing without you. Oke, udah ngeliat kan perbedaannya seperti apa? Berasa apa enggak? Kalau misalkan lu berasa, tolong komen. Dan kalau misalkan lu orang udah pernah pakai HD, yang reference ataupun yang lama, tolong dong lu komen di bawah. Rasanya seperti apa? Oke, kita masuk ke bagian ini nih. Oke, tukar posisi. Sekarang, ini nih, bajingan satu nih. Yang gua pernah nyoba di mobilnya yang di Revo 7, di Expander, ternyata dipasangnya bukan satu, pasangnya 3. Di tengah, di kiri, dan kanan. Kalau di kiri dan kanan itu right center. Left center dan center. Oke. 1 di belakang, 4 totalnya. Dan di Range Rover juga ada sebenarnya, cuman bentuknya masih prototype. Jadi kenapa bisa heboh gitu, kita bisa feel-nya, bisa sampai keringetan, energetiknya sampai gitu. Kita kan kayak nonton live music kan bedain kan itu kan. Betul. Feel-nya bisa kayak begitu ya, begitu dekat dengan pemainnya. Itu karena itu. Cuman waktu di Range Rover belum kita announce, waktu di Expander, waktu kita bikin video udah announce gitu, hampir launching lah. Jadi kita kasih tahu. Ya, nggak tahu. Manusia itu sensitivity-nya kan, sensitivity. Maksudnya orang yang sensitif itu kan beda-beda ya. Dia sensitif sama getaran, ada yang sensitif sama telinga, penciuman, panca indera kita gitu loh. Tapi ada orang yang dikasih gift sampai ngerasa, kok ada beda ya something ya. Ini gue belum ceritain ke siapa-siapa, cuma orang terdekat gue doang. Nah, Bapak juga mesti tahu, tapi dia udah tahu duluan gitu. Karena waktu kita nge-review mobil Revo 7, sebelumnya, kan gue janji jam berapa kok? 1 ya? 1 apa 2? Ya. Hah? Jam 1. Gue datang jam 11. Karena kalau misalkan gue datang telat, dia ngoceh gitu. Akhirnya gue datang pagian dong. Nah, waktu itu kok Andre belum datang nih. Ya. Oke, gue nunggu. Ternyata ada Alvin Bong. Alvin Bong. Gue baru upgrade nih, boleh nggak dengerin? Yuk dengerin bareng yuk. Mobil gue udah beda nih gitu. Oh ya udah, tambah apa lu? Tambah power. Selesai. Gue buka pintu, masuk dong. Karena jarak kita dengerin mobilnya Alvin Bong itu nggak apa ya namanya? Nggak jauh. Masuk, tutup pintu. Mobil lu kayak aneh deh. Anehnya kenapa? Anehnya kenapa? Dengan muka polos pipi merah-merahnya dia tuh babi hong satu. Gue bilang, enggak. Enggak apaan lu? Enggak, ini beda nih gue bilang. Beda, ini apa ya? Lagunya belum hidup. Udah dong, karena dia kan pas turun mobil nggak dimatiin sama dia. Gue keluar, aduh tutup lagi. Enggak, mobil lu kedap, tapi ada yang aneh ya, apa gitu. Buka pintu 3 kali, bolak-balik. Yang terakhir ketiga kali, gue ke belakang. Gue make sure, ini lu pasang apa? Enggak, cuma tambah power doang sama ganti ini, tambah ini. Oh ya udah, masuk dengerin. Lu tahu apa yang terjadi? Gue berasa, lu tuning ulang ya? Kenapa ngunci nih? Enggak mungkin lu cuma ganti power suara kayak begini. Ya terserah deh, itu percaya nggak percaya. Dan ini tuh mesti dirasain. Yeah. Ini buat gue powerful ya. Itu ya, 1. Selesai nih, abis dengerin. Enggak, aneh mobil lu. Kayak aneh deh, lu apa yang tuning? Enggak. Dia bilang gitu. Masuk ke dalam, kita ngobrol. Ternyata ini. Tapi itu masih prototipe ya, bener ya? Yeah. Jadi kita coba trial di mobil dia dan di mobil saya. Itu si Alvin Bong juga ngambil di apa sih kok gua ambil ya sama dia. Iya. Oke. Akhirnya kita dengerin di Revo 7 dan gua ngerasa ada buat gua sendiri yang berasa bedanya. Mungkin berbeda di setiap orang. Ada orang yang jadi lebih tenang, ada orang yang lebih berasa nih dari segi musiknya kok lebih ini terbawa suasana ya kok mungkin itu ya. Yeah. Nah, ini sebenarnya antenanya ada berapa sih kok? Jadi gini, ini ada 2 seri namanya yang reference dan yang non-reference, yang biasa. Yang reference ini ada 3 modul dengan 3 working frekuensi elektromagnetik yang berbeda. Nah, antenanya 2, yang satu lagi ini, carbon fibernya ini jadi antena. Carbon fiber ini kan konduktif.
Jadi 3 modul, satu ke sini, satu ke sini, satu ke sini, gitu yang reference. Nah, pada prinsipnya sama kayak itu deh, kayak kalau rumah dekat sutet, kabelnya jauh, tapi kan orang kena efeknya, ya kan? Nah, sama di mobil kan juga gitu sebenarnya. Kabel-kabelnya banyak, itu kan sutet juga, tapi di mobil ya kan? Ya. Nah, ini Iya, benar. yang merubah si sutet tadi kita counterback dengan ini gitu. Kurang lebih begitu. Oke, itu secara logika. Oke. Iya, sehingga efeknya ada orang yang menjadi lebih tenang, ada yang lebih intact dengan musiknya, ada yang menjadi lebih tenang gitu. Bahkan ada orang yang biasanya heart rate-nya di atas 100, masuk mobil saya, warning-nya keluar di bawah 100. Begitu keluar dari mobil, balik lagi di atas 100 itu ada. Gitu. Artinya dia menjadi lebih tenang, nyaman, dengar musik nyaman gitu. Nah, satu pertanyaan kok, untuk yang itu apaan sih sebenarnya? Lu ngomongin apaan sih? Nih ya nggak apa-apa. Kita, sorry kok, kalau misalkan omongan kita itu dagingnya jangan terlalu keras-keras ya kok ya. Ya. Maksudnya yang harus pakai logika bahasa apa adanya. Sekarang gini, dia bekerja itu ngapain sih sebenarnya? Kalau misalkan ditaruh di belakang, diumpetin ya, di bawah dashboard, taruh di tengah. Ya lu kalau ada duit lebih ya lu taruh 3 atau enggak lu taruh 2 depan sama belakang. Dia bekerja ngapain kok? Apa yang dibenerin? Jadi gini, elektromagnetik atau sutet yang di mobil tadi kan elektronik itu banyak kabel kan. Kabel ini kan elektronik, ECU, WiFi, radio frekuensi dari handphone semua kan di sekitar kita. Jadi ibaratnya kita ini tinggal di mobil ini seperti di rumah dekat sutet. Ya kan? Lalu kita taruh ini di dashboard. Dia ini mensinkronisasi, membalansi elektromagnetik tadi menjadi gelombang yang lebih nyaman, yang selaras dengan kita. Dan selaras dengan audio. Balik lagi, tidak merubah tonal balance. Tidak merubah. Jadi dia cuma mengangkat haze-nya, membuat dia stabil, karena dia merapikan aja elektromagnetik gelombangnya jadi tetap ada, tetapi menjadi lebih stabil, lebih koheren, lebih tertata. Misalnya kabel lebih berat di kanan. Mobil nggak mungkin dong kabelnya di kiri, tengah, kanan sama, nggak mungkin. Pasti berat di kanan atau berat di kiri. Semua pemetaannya beda, ECU-nya dari kanan kiri. Sehingga panggung kita kan tidak merata. Ketika kita kasih ini, kita kan memeratakan beban elektromagnetiknya tadi. Di-stabilize, di-condition, sehingga menjadi panggung yang nyaman. Makanya kita taruh dia di depan. Gitu. Karena kita dengar kan panggungnya di depan, di atas dashboard itu. Jadi kalau kita taruh di atas dashboard, maka dia menstabilize bagian tengah kalau kita taruh tengah. Karena musik biasanya kan di tengah semua, penyanyinya di tengah, gitu kan, drummernya di tengah, gitu. Tapi kalau kita mau berkompetisi atau mau lebih advance lagi, kenapa di right center dan left center? Karena sebenarnya kan banyak juga instrumen yang di sini, yang otomatis di sini lebih stabil lagi, gitu. Nah kalau di belakang juga kan begitu, amplifier kan menghasilkan elektromagnetik juga yang besar, kabel-kabel audio kita, gitu. Kalau kita neutralize ya lebih enak. Jadi menciptakan feel room-nya benar nggak kok kalau di bagian belakang? Kalau misalkan mobil kan beda-beda nih. Ada yang mobil sedan kan dia ada bagasi. Kalau misalkan taruh belakang kan tetap bekerja. Dia ini kan menembus barrier. Karena ini jauh lebih kuat daripada yang dulu kita awal-awal kita buat ini kan melalui proses. Awal-awal kita pakai satu modul, pakai tenaga baterai. Lalu kurang kuat. Baterai kan cuma 1,5 volt, 3 volt, 9 volt maksimal. Akhirnya udahlah kita putusin, namanya di mobil udah kabel mobil aja deh. ACC, ground, simple. 12 volt. Tapi di dalamnya kita regulate lagi menjadi lebih dari 12 volt. Gitu. Untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ya, jadi pada prinsipnya yaitu dia menghasilkan gelombang elektromagnetik baru yang mensinkronisasi dengan ruangan. Berapa lama sih kok ciptain kayak begini? Ini 2,5 tahun kita eksperimen dari awal sampai jadi. Disapuin lagi. Oke, terus pertanyaan selanjutnya kok. Ini sih pertanyaan gue sebenarnya gue dari sini cuma gue pikir ini berarti udah ada hitungannya. Kalau AHD ini kan acoustic harmonic device, bener kan? Secara acoustically diperbaiki tanpa merubah harmonisasi akustiknya. Terus lupa kan ngomong apa? Keganggu jadi lupa. Gini. Tanpa merubah warna suara bukan berarti suara jelek jadi bagus gitu ya. Bukan speaker jelek jadi bagus gitu. Enggak kan.
Dia hanya memperbaiki, merapikan akustiknya. Kenapa tidak diciptakan potensio di sini? Karena ini udah kita tuning. Jadi kalau kita kasih potensio kan kita membiarkan orang lain untuk mentuning. Ya, Kita kan buat nyari kok. Ya, Ada gue kurang berasa nih misalkan gitu. Terus akhirnya ini berasa nih gitu. Nah itu kalau begitu kita bisa terjebak jadi subjektivitas. Jadi kita mengkompensasi kelemahan sistem dengan ini gitu. Yang kita tuju sebenarnya bukan situ. Jadi yang kita tuju adalah kita tidak memperbaiki kelemahan sistem karena memang ini tidak dikonek ke sistem, nggak dikonek ke kabel, nggak dikonek kemana-mana, nggak ada hubungan sama audio sama sekali. Yang kita perbaiki kan harmonisasi dari gelombang elektromagnetik gitu. Jadi kita udah synchronize dia di mana yang AHD dan AHD reference kita coba. Jadi pertama kita coba di home, kedua kita coba di mobil saya, dua di Range Rover dan Expander, yang ketiga kita coba di mobil Alvin Bong itu. Begitu tiga-tiganya synchronize semua dapat dengan frekuensi yang sama, kerjanya sama, oke kita putuskan artinya ini di semua mobil akan kurang lebih sama. Karena kan kita punya barang range-nya beda-beda. Saya pakai Time Machine, Revo 7, Alvin Bong Ultra, Ground Zero Ultra, kan beda-beda. Di home audio saya punya speaker, woofernya aja 12 biji gitu. Mid range-nya 24 biji dengan ruangan yang terkontrol. Loh kok bisa ketemunya sama? Artinya apa? Oh ini berarti universal. Dan sistem kita ini kan udah kita tuning jadi balance. Yang paling susah itu gini, kita harus punya sistem yang balance untuk menciptakan ini kerjanya di balance. Kalau enggak dia akan menjadi kompensasi. Oh high-nya kurang nih, dia ingat low-nya kurang nih begitu. Dia jadi sistem kompensasi. Jadi kita ini sebagai desainer untuk menciptakan ampli, kabel, aksesoris seperti ini, pilar kelima noise control ini, untuk bisa benar-benar balance harus punya sistem yang balance. Makanya kita tesnya di mobil-mobil yang udah kita uji di level Asia juga bagus, menang di IHEAC menang gitu ya. Artinya mobilnya ini udah balance gitu kan, udah diuji orang home audio terima, orang car audio terima. Berarti apa? Balance. Nah, kita masukkan dia balance, jangan ngerubah lagi gitu. Kalau dia nge-tilt sana nge-tilt sini nanti dipakai orang buat tone control. Nah, mungkin kita kan kemarin ke home audio kan. Nah, kalau orang home audio kan nggak pakai EQ. Tone controlnya apa? Pakai kabel. Oh, kurang berat, pakai kabel ini. Kurang mellow, kurang low, vokalnya kurang berat, pakai kabel ini gitu. Betul. Nah, begitu. Koleksi kabel. Koleksinya kabelnya itulah adalah tone EQ-nya. Kalau di orang car kan EQ-nya yang dipakai. Nah, saya nggak mau ini jadi EQ-nya. Ini tidak merubah, makanya prinsip kita tidak merubah tonal balance. Tapi kalau sistem di mobil itu peak, kita pasang ini ya makin berasa peak-nya. Karena apa? Peak itu kan tertutup selaput, seolah-olah oke lah peak-nya masih bisa. Ya peak sih sebenarnya nggak enak juga di mobil gua, tapi ada peak-nya. Tapi ya udahlah masih bisa lah denger gitu. Begitu dikasih ini ya makin berasa peak-nya karena selaputnya kan diangkat. Diangkat, betul. Nah, bisa kayak begitu kejadian. Ada satu mobil yang bisa begitu kejadian di Singapura. Oke. Kok Yeye, udah gue tanya pertanyaan lo ya. Ini bikin malu nih nanya ini nih, cuma udahlah. Apa-apa lah, gue tanyain. Seru, Akhirnya kan? itu terjawab ya kan. Terus ini kok. Placing. Ya. Karena ini jawaban juga pertanyaan dari teman-teman juga. Ya. Placing. Apakah placing itu harus selalu ada di dashboard? Karena misal dashboard Fortuner kan sempit. Kalau ditaruh begini kan gue nggak bisa. Atau mesti harus ditaruh di dashboard. Ada yang taruh di glove box, ada yang taruh di sini, ada yang ditaruh ya di glove box, ada yang taruh di laci depan atau taruh belakang. Karena sewaktu di Palembang kita ngadain mobil apa kok? Kita Palisade ya? Palisade ada ya. Fortuner ada ya. Palisade itu ditaruh di bawah. Blok ya. Nah. Iya. Pas masuk nggak tahu. Gitu. Pas ngomong-ngomong, kok berasa ya? Iya. Lu pasang apa sih kok? Lu itu di bawah. Oh bangke, lu pasang di situ. Oh ternyata ada. Nah, placing-nya apakah Gini. berpengaruh kok? Pengaruh. Nah. Jadi Iya, kan kita punya panggung. Katakan panggung kita ini, ya kan? Panggung kita selebar ini. Kalau punya satu ya jangan ditaruh di kiri atau di kanan. Kan nggak balance namanya. Ini kan harmonizer. Yap. Mau mengharmonisasi menjadi balance gitu panggungnya. Jadi kita taruh ya satu di tengah. Mau di atas dashboard boleh, cuman sekarang aturan NEMA kan dashboard juga dihitung 4 cm. Kenapa kita udah pakai anten dan carbon fiber ini sebagai anten kuat gitu. Tujuannya bisa ditaruh di dalam. Cara gampangnya, lepas head unit, belakang head unit ada lubang, masukin, connect ACC, tutup lagi head unitnya. Jalan.
di dalam dashboard center. Satu. Hmm. Sekarang kalau gue mau beli 2, gue pasang center sama right center yang nggak imbang lagi. Daripada gitu kalau 2, 1 di belakang. Kalau mau 3, ya jangan begitu. 3 center, right, left, kan balance. Kan kita mau membentuk panggung. Nah yang left sama right gimana caranya? Kalau Indonesia left-nya kan glove box. Glove box-nya dibuka, di atasnya glove box itu kan ada airbag. Nah, selipin di bawahnya airbag, lem, double tape, pasang, selesai. Dashboard yang kanan gimana? Speedometernya dilepas, gampang itu cuma 2 baut, 3 baut, dilepas, masukin di belakang speedometer, pasang lagi speedometernya, selesai. Nah, caranya begitu. Mesti selinear atau misalkan ditaruh sini. Ya beda-beda dikit nggak apa-apa. Oke. Ya udah gue tanyain kan. Iya. Puas kan lu? Maksudnya ini ada di CRV, ada yang bilang CRV mesti taruhnya di ya tergantung lu lah. Makanya kan tadi awal gue bilang rasa kan beda-beda. Sensitivity kayak gue ngomongin speaker aja. Maksudnya orang sensi kan beda. Betul. Mereka beda gitu. Oh, gue berasa di sini. Ayo udah, senyamannya lu aja dah. Ya. Tapi akankah lebih enak, akankah lebih adil jika ada yang saling mendengar? Oh, ini kayaknya mati deh. Udah, maksudnya gue kan bukan berani bilang. Maksudnya gue cuma ngingetin karena orang kan rasanya kan beda-beda. Betul. Jadi mungkin kita berasanya di sini, kita berasanya di sini. Tapi kan alangkah lebih enaknya kalau misalkan ada yang bantu denger. Ya. Jadi saling dengar, kita saling diskusi. Jadi ya buanglah egonya sedikit, kita dengerin. Gue juga tadi didengerin, enak gak? Nggak enak, bangke, nggak enak di mana gitu. Gue harus legowo gitu loh. Nggak enak di mana? Gue ngerasa ininya kurang ya. Ngerasa ininya kurang. Ya kan makanya gue bilang, kita bicara selera, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi kalau selama suara lu, warna suara lu kayak begini ya gue demennya begitu. Gak usah basso ke gede, gue demen bass gede, gue demen lagu suara gede. Gue demen, misalkan, plus 10. Itu kan gede banget kan buat orang yang kagak biasa denger suara gede. Lah gue demen kok suara gede. Nggak salah kan Pak? Karena kita bicara selera. Yang penting suara itu nggak keluar dari sini. Punggung lu nggak kayak ngerasa ditonjokin gitu loh. Suara nggak incang, nggak apa. Ya udahlah, nggak usah didebatin lah. Ini lu pasang pasti berasa. Ya. Pasti Itu, berasa. Sejauh ini 100% demo kita belum ada orang bilang dipasang, sama aja gitu, belum ada. Di Eropa saya bawa ini sama baterai lithium. Jadi kalau demo tinggal colok baterai litiumnya, cabut. Itu yang di Palembang bukan tuh? Ya. Gitu. Baterainya biru? Iya, biru. Nah itu si kampret. Terus ada ini. Kita sistemnya modular begitu, gampang kan buat nyoba. Oh, satu lagi. Ini berdasarkan pengalaman gue di mobil si Alvin Bong. Karena kita kan waktu itu ke jalan ke Palembang. Jalan jauh. Kita berhenti di rest area. Rest area. Coba duduk. Lu taruh mana sih sebenarnya? Taruhnya di situ. Oh ya udah gue buka. Gue cabut ya. Oke. Dimin dulu bentar. Iya memang bentar. Tar dulu. Gue cuma mau dengerin dulu. Gitu. Mumpung kan ada mobil demo depan muka. Gitu. Udah. Akhirnya pasang lagi. Lu tahu setelah didengerin. Gak tahu benar apa enggak Pak. Dan ini gue konfirmasi. Pertanyaan ini gue tanya. Sewaktu di EMA. Hit 6. Setelah pembagian piala. Pas dipasang. Asal tahu ya. Jangan berharap langsung. Enggak. Bertahap dia naiknya. Dia naiknya itu blooming. Iya. Pas dipasang. Loh kok nggak langsung begini. Ada lah, lu kalau mengenal lu sistem, lu terbiasa mendengar, lu kenal sama sistem lu sendiri, sewaktu dipasang, dia tidak langsung, gua ngaceng gitu, enggak. Dia kayak bunga mekar. Pelan-pelan, terus cek, ngunci. Betul. Itu yang gua rasa lu. Karena kan dia proses, jadi waktu dia menghasilkan elektromagnetik, baru meratakan, synchronize kan harmoni device. Jadi dia begitu udah synchronize, ya udah kita langsung denger imagingnya enak, satu-satunya ngunci. Tapi itu kan nggak bisa langsung, semua kan proses, naik kan. Begitu powernya nyala, antenanya bekerja, semua baru terbentuk. Nah, kira-kira begitu. Oke, Sonadix, apakah sudah terjawab? Apa belum? Gua nggak tahu. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, silakan taruh di kolom komentar. Tapi nggak mungkin juga gue jawabin, gue takut gue salah kan. Jadi Instagramnya, webnya gue taruh bawah, silakan hubungin, silakan tanya-tanya di sana, kepoin aja, tanya harga, tanya dealernya di mana, lo di luar kota misalkan, gue baru tahu tuh gitu. Tanya di luar kota juga ada, silakan mampir, silakan tanya-tanya, diskusi aja, gak usah, gue nggak percaya itu tetep voodoo tuh, ya itu terserah lo deh, itu susah kita nggak bisa. By the way nggak salah juga orang bilang voodoo. Gue juga pertama waktu mau bikin ini, gue pikir voodoo. Jadi di home audio gue beli 10 device. Mampus. 9 nggak berfungsi.
satu berfungsi. Jadi awalnya aku pikir ini voodoo. 10, 9, 8, 7, voodoo semua nih. Duit ini gitu. Iya. Terus Dan nggak murah itu. iya, sampai suatu hari ketemu yang satu, yang ini enggak loh, yang ini bener bekerja bagus gitu. Baru kita pelajarin cara kerjanya gimana, apanya. Barulah kita ciptakan, oke kalau gitu kita harus menciptakan satu yang bukan voodoo. Jadi kita nggak mau jadi yang 9, kita mau jadi yang satu ini. Makanya kenapa kalau 2,5 tahun orang mikir gila kali 2,5 tahun ngapain aja? Karena kita nggak mau kejebak di voodoo tadi. Iya. Bekerja, bagusin di satu sisi lain ambruk. Detail. Dengar 5 menit, 10 menit capek. Ini bassnya jadi kontrol. High-nya mendem. Ya kan? High-nya jadi bagus, kemudian bassnya hilang. Itu kan semua voodoo kalau saya bilang gitu. Jadi nggak kepake gitu. Kalau itu yang berfungsi, kalau yang nggak berfungsi, udah nggak ada perbedaan tuh sama sekali banyak gitu yang kan. nggak berfungsi. Mampus. Seriously banyak yang nggak berfungsi, dipasang, dilepas. Ya paling gampang saya tanya anak saya kan nggak paham. Dia kan masih SMA gitu, dia nggak paham. Saya pasang, saya paham nggak. Dan dia pemain musik, main di orkestra gitu ya. Dia paham banget dengerin perfect pitch. Iya. Tapi dia langsung tahu, kok kayak nggak beda ya gitu. Gila dia yang perfect pitch aja bilang nggak ada beda. Artinya ya bener nggak ada beda gitu. Gue pun juga nggak merasa ada bedanya. Dari yang gue bilang voodoo itu either dia nggak bekerja atau bekerja tapi mengkompensasi satu untuk kerugian satunya. Nah kita itu buang 2,5 tahun itu ngapain aja sih gitu. Jangan sampai jadi kejebak jadi yang 9 voodoo ini. Bener-bener harus jadi satu yang nih loh bagus dan dibeli orang gitu. Kalau nggak buat apa bikin barang nggak ada yang beli. Itu loh. Kalau mau tahu harganya yang reference, tar dulu. Gue lupa nih tadi ya. ini keluar yang reference atau yang keluar yang Biasa. Yang biasa. Nah, kalau ini gue inget kurang lebih. Kayaknya 18 sama 9 deh harganya. Ya. Gak usah ditanya mana yang lebih bagus, yang ini apa yang ini. Udah pasti yang ini. Ya. Nah, 3 modul versus 1 modul. Tapi 1 modul itu dipasang 3 nggak sama dengan yang 3 modul. Karena 3 modul ini bekerja dengan range frekuensi yang lebih lebar. lebih wide lagi. Gitu. Jadi kuatnya bisa sama, tapi lingkup kerjanya nggak sama. Oke. Ko Andre, thank you udah sharing ke Thank kita. you. Sama-sama. Thank you Sonadix. Buat yang penasaran, semua gue taruh di bawah. Silakan kepoin. Thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yes. Ini tinggal 1 kan? Ya. Gue beli deh. Oke. Ini bakal gue pasang di mobil dan gue pakai tombol on off. Siap. Bisa kan kayak gitu kan? Yalah, Jadi kabelnya ini tinggal kasih pasang, switch. tinggal on, hidup, ini off. Jadi kalau misalkan nih, atau gue main ke kota-kota lain, kok Kevin, gue mau dengerin dong, silakan. Ada pencetan tombol AHD ya, udah lu tinggal, ya lu on offin dulu, tapi kasih jeda untuk dia mengisi lagi. Lu bisa rasain. Dan kalau misalkan lu mau pakai handphone atau Bluetooth, sistem gue Bluetooth, ya aman. Jangan dikatain lagi. Bye-bye. Bye.